Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ternak dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kami, channel peternakan M Khalil. Tempat berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan juga berbagi tips-tips menarik seputar dunia peternakan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan salah satu teknik dan juga atau cara teman-teman ya, untuk meningkatkan kualitas dari ternak-ternak kita teman-teman. Nah, dan teknik ini dinamakan dengan teknik crossing atau persilangan. Dan teknik ini juga biasa dipakai oleh para master breeding teman-teman, untuk menciptakan kambing-kambing dengan harga yang fantastis teman-teman. Oke, yang penasaran jangan kemana-mana, simak penjelasan berikut ini. Oke teman-teman, ini kita udah ada dalam kandang ini, karena di luar cuacanya agak kurang mendukung. Ini juga tak siapin rotan-rotan teman-teman, supaya nanti teman-teman yang menyimak bisa lebih paham atau lebih jelas lah. Oke, langsung aja teman-teman. Pada kesempatan kali ini judulnya adalah crossing atau persilangan. Nah, tujuannya apa crossing ini? Tujuannya adalah, ini ada dua teman-teman, ada dua tujuannya. Yang pertama, untuk pemurnian genetik atau menciptakan bibit-bibit yang murni teman-teman. Atau contohnya misalkan kita ingin menciptakan kambing bur. Nah, itu persilangannya gimana, itu nanti bakal dijelaskan di video kali ini. Nah, sedangkan yang kedua adalah peningkatan kualitas. Nah, ini biasa peningkatan kualitas ini biasa dilakukan oleh para pecinta kambing-kambing seni teman-teman. Nah, untuk menciptakan kambing-kambing jawara. Ini sebelumnya tulisannya agak jelek teman-teman, nggak apa ya. Yang penting kita ambil ilmunya. Oke, langsung aja. Setelah kita tahu dari dua tujuan ini, kita juga harus mengenal mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam proses crossing ini teman-teman. Nah, dalam proses crossing ini itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada crossbreed, yang kedua ada nggak jelas loh. Yang pertama ada crossbreed, yang kedua ada inbreed, lalu yang ketiga ada linebreed, yang keempat kembali lagi ke crossbreed. Nah, sebelumnya ini bakal tak jelasin dulu satu-satu teman-teman ya. Crossbreed adalah itu persilangan antara jantan dan betina, itu tidak ada hubungan darah teman-teman. Ini antara jantan dan betina itu tidak ada hubungan darah atau beda ras lah, atau ya beda ras, bisa beda jenis teman-teman. Nah, yang kedua ini ada inbreed. Inbreed adalah jantan dengan betina ini hubungan darahnya sangat dekat, atau contohnya adik sama kakak, ibu dengan bapak gitu teman-teman ya. Ini hubungannya sangat dekat. Tanda kasih saja. Nah, jantan betina ini hubungannya sangat dekat, itu yaitu adalah inbreed. Sedangkan yang ketiga ada linebreed.
line breed ini adalah jantan dengan betina. Ini hubungannya agak jauh teman-teman, atau bisa dibilang sangat jauh, agak jauh atau sangat jauh. Contohnya gimana? Contohnya adalah cucu dengan kakek, terus habis itu ponaan dengan paman lah bisa jadi ya. Nih, ini line breed. Lalu sedangkan kembali ke crossbreed. Nah, crossbreed itu ini tadi teman-teman, jantan dengan betina itu tidak ada sama sekali hubungan darah. Oke, sampai sini paham dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan crossbreed, inbreed, line breed, nah baru kita mulai mengcrossingkan. Nah, untuk mengcrossingkan ini yang pertama adalah kita harus murnikan dulu teman-teman. Kita harus murnikan, yaitu pada tahap pemurnian genetik. Nah, ini maksud dengan pemurnian genetik ini adalah kita menciptakan bibit-bibit unggul teman-teman, bibit-bibit yang murni atau darahnya sudah full kambing yang kita inginkan teman-teman. Contohnya misalkan kita ingin menciptakan kambing bur. Nah, melalui proses crossing ini kita berarti nanti akan bisa menciptakan bibit-bibit kambing bur dengan proses persilangan teman-teman, atau proses crossing ini. Oke, pada tahap pemurnian genetik itu yang dipakai cuma satu teman-teman, hanya pada tahap ini, pada tahap crossbreed. Karena kenapa? Karena kita hanya ingin memurnikan teman-teman, atau pokoknya kita bikin dia nih bibit yang diciptakan nanti itu persis seperti bapaknya teman-teman ya. Nah, oke, di sini coba kita buat contoh untuk pemurnian genetik ya. Ini kita silangkan antara kambing Jawa disilangkan dengan kambing pek lah, ya teman-teman ya, atau kambing etawa. Nah, persilangan antara kambing Jawa ini dengan kambing pek itu nanti anak pertamanya ini disebut dengan F1 teman-teman. Oh ya, ini dalam proses pemurnian genetik ini ada beberapa istilah juga teman-teman. Ada itu F1, ini ada F1, F2, F3 sampai dengan FB teman-teman. F6 dulu deh, F6 baru ke FB. Nah, F1 ini adalah keturunan pertama dari persilangan dengan teknik crossbreed ini. Anak pertamanya ini dinamakan dengan sudah masuk kategori F1 teman-teman. Ini F1, persilangan antara yang ini betina, sedangkan yang ini jantan. Jantan pek dikawinkan dengan kambing Jawa betina, itu anak pertamanya dinamakan F1. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa meningkat menjadi F2? Nah, untuk kita bisa meningkat menjadi F2 yaitu dengan cara mengawinkan kembali teman-teman. Anak yang keturunan pertama ini atau F1 ini itu diambil yang betina, dikawinkan dengan kambing pek lagi teman-teman, atau kambing etawa lagi teman-teman, yang sudah FB atau sudah murni teman-teman, full blood, sudah murni. Jadi yang pertama kambing Jawa betina dikawinkan dengan kambing pek jantan yang sudah FB atau yang sudah murni, itu nanti akan menjadi anak pertamanya, itu disebut dengan F1
F1 teman-teman. Lalu apabila kita ingin meningkat menjadi F2, berarti F1 betina dikawinkan lagi dengan PX yang sudah murni atau PX yang sudah full blood teman-teman, maka menjadi F2. Nah, lalu ketika kita ingin meningkatkan lagi menjadi F3, ya sama aja teman-teman. F2 ini diambil yang betina, kita crossingkan lagi dengan yang PX yang sudah FB atau yang sudah murni atau yang sudah jawara lah teman-teman ya, yang sudah juara, kambing juara ini. Nah, F1 nya diambil betina, dikawinkan lagi dengan kambing PX yang sudah juara ini atau yang jawara, itu akan menciptakan anak, yaitu menuju F2, meningkat teman-teman. Selanjutnya ingin F3, kita tingkatkan lagi menjadi F3, itu nanti akan menjadi kalau dikawinkan lagi dengan si kambing juara ini atau FB, itu nanti akan menjadi diambil betina teman-teman ya, betina akan menjadi F4 dan seterusnya sampai dengan F6. Nah, sedangkan kalau sudah melewati F6 dikawinkan dengan kambing PX yang sudah murni atau yang sudah juara lah, nah itu nanti akan menciptakan FB, kategori masuk kategori FB, atau dia kelasnya setara dengan si PX yang sudah murni ini teman-teman. Nah, ini sudah masuk kelas atau masuk kategori PX yang sudah murni atau setara dengan ini teman-teman, si pejantan ini tadi. Nah, untuk pengertian F1, F2, F3, F4 dan seterusnya sampai dengan FB, itu banyak juga tuh kadang-kadang yang belum atau yang salah mengartikan teman-teman. Maksudnya salah mengartikan bagaimana? Maksudnya salah mengartikan adalah ini teman-teman, persilangan pertama antara kambing Jawa dengan kambing PX, persilangan pertama akan menghasilkan anakan F1. Nah, sedangkan anakan kan ini F1 teman-teman ya, lalu dia punya anak lagi nih, anak keduanya itu belum bisa dibilang menjadi F2 teman-teman, belum bisa menjadi F2. Loh lah, kenapa? Karena itu masih persilangan antara Jawa dengan kambing PX. Nah, kalau pengen meningkat menjadi F2, yaitu tadi F1 yang betina harus dikawinkan dengan kambing PX, baru akan meningkat menjadi F2 teman-teman. Jadi intinya, selama si F1 ini belum dikawinkan dengan kambing PX yang murni atau PX yang sudah juara lah ya, itu tidak akan, atau itu belum bisa dikatakan menjadi anaknya, nanti belum bisa dikatakan menjadi F2. Nah, ini sampai sini paham dulu teman-teman ya, yang dimaksud dengan F1, F2, F3 dan seterusnya sampai dengan FB. Lalu misalkan nih, kambing F1 ini antar persilangan Jawa dengan PX, F1 ini dikawinkan dengan kambing jenis Bligon atau Jawa Randu, apakah bisa dibilang nanti itu F2? Belum bisa teman-teman, itu tetap menjadi anakannya, itu nanti tetap menjadi F1. Oke, ini dia tahapan pada pemurnian genetik. Jadi poin dari pemurnian genetik ini adalah kita menciptakan kambing-kambing FB atau full blood ini, entah itu kambing tujuan kita mau menciptakan kambing PX atau kambing bur. Nah, intinya pemurnian genetik ini adalah untuk memurnikan genetiknya teman-teman, darahnya. Jadi bisa dibilang 98%
itu sudah masuk darah kambing yang kita inginkan teman-teman. Sudah, contohnya misalnya kambing bur, berarti FB ini sudah 98% itu darahnya sudah darah bur teman-teman. Selanjutnya setelah kita sudah memurnikan atau pemurnian genetik ini, kita murnikan, lanjut tahap selanjutnya adalah peningkatan kualitas. Ini tadi yang ini nomor 1, nomor 2 nya adalah ini teman-teman ya, peningkatan kualitas. Nah, tujuan dari peningkatan kualitas ini adalah menciptakan kambing-kambing yang sudah, atau menciptakan kambing-kambing jawara teman-teman. Ini biasanya ini dipakai sama breeder-breeder untuk kambing-kambing kontes teman-teman, atau kambing-kambing yang harganya ya luar biasa, fantastis. Jangankan yang gede teman-teman, cempe-cempenya harganya luar biasa, ini fantastis. Oke, langsung ya teman-teman. Nah, untuk kegiatan, untuk pada tahap peningkatan kualitas ini, itu semua dipakai teman-teman. Nih, dari crossbreed, inbreed, line breed, baru kembali lagi ke crossbreed yang nantinya akan menciptakan SB atau super breed dan juga SF super fight. Nah, ini dia teman-teman. Namun pada tahap peningkatan kualitas ini, kalau untuk kambing teman-teman, itu ini nggak dipakai nih si inbreed ini, karena inbreed adalah perkawinan sedarah. Nah, kita tahu teman-teman ya, perkawinan sedarah nanti resikonya seperti apa. Nah, tapi ini dulu pernah tak terapin di ayam teman-teman, ayam pelung. Kalau untuk perkawin di ayam pelung ini kepakai semua nih, crossbreed, inbreed, line breed itu kepakai semua. Tapi kalau buat kambing lebih baik yang ini jangan teman-teman. Nah, ini perkawinan sedarah, kita tahu sendirilah resikonya kalau perkawinan sedarah seperti apa. Tapi kalau buat ayam kan sekali nelor anaknya banyak. Jadi kita bisa milih. Makanya anak-anak dari inbreed ini itu nanti itulah yang dimaksud dengan stok teman-teman, stok untuk bibit persilangan atau parental stok teman-teman. Oke, langsung kita mulai dari untuk peningkatan kualitas. Misalkan kita ingin menciptakan, misalkan ini kan kambing kontes, ini penciptaan kambing-kambing jawara ya teman-teman ya. Misalkan betinanya dengan jantan, kita ingin menciptakan kambing kontes yaitu kambing PX panakan etawa. Nah, betinanya ini itu harus sama-sama kambing PX teman-teman. Berbeda dengan ini tadi. Kalau untuk pemurnian genetik itu kita murnikan tuh, kita murnikan darah dari si kambing anak-anaknya teman-teman, atau bibit-bibitannya. Kita menciptakan bibit-bibit yang murni. Nah, darahnya darah PX teman-teman. Nah, sedangkan untuk peningkatan kualitas ini perkawinan yang satu ras teman-teman, atau sejenis, satu ras lah. Nah, misalnya kambing PX ya teman-teman. Nah, untuk kambing PX ini berarti betinanya harus PX. Nah, jantannya ini harus kambing PX jawara. Nah, ini dia teman-teman. Tujuan pada peningkatan kualitas ini, kita menciptakan kambing-kambing yang harganya luar biasa, harganya fantastis, yaitu yang, tapi kita tetap harus ini teman-teman,
menyilangkan dengan kambing PX Jawara supaya anak-anaknya nanti bisa sekelas dengan si PX Jawara ini teman-teman. Tetap harus menyilangkan dengan kambing PX yang sudah Jawara seperti Jawara ini teman-teman, supaya nanti bibit-bibit yang dihasilkan itu bisa mirip atau menyerupai hampir sekelas lah dengan si pejantannya teman-teman. Nah, lalu langkah-langkahnya seperti apa? Oke, kita ganti kertas dulu teman-teman, ini udah penuh ini. Nah, oke, di sini teman-teman kita tulis dulu step-stepnya atau langkah-langkahnya. Yang pertama ada crossbreed. Burem. Nah, pada tahap crossbreed ini seperti tadi teman-teman ya, ini adalah persilangan antara si betina dengan jantan. Si betina dengan jantan ini tidak ada sama sekali hubungan darah. Tapi ingat, pada peningkatan kualitas ini satu ras teman-teman, satu ras, yaitu kambing. Dikeroyok kambing, dikeroyok. Nutupin ya, jangan nutupin. Nah, satu teman-teman, contohnya nih kambing PX. Kita menciptakan kambing PX yang kelas Jawara teman-teman ya. Nah, artinya betinanya itu harus PX. Betinanya ini harus PX, jantannya juga harus PX. Tapi yang PX sudah Jawara teman-teman ya. Nah, setelah disilangkan, ini nanti misalkan dia punya anak 2 teman-teman ya, jantan dan betina. Nah, ini nanti yang kita ambil adalah betinanya teman-teman, tetap betinanya. Ini untuk tahap crossbreed. Nah, selanjutnya kan ada inbreed nih teman-teman ya. Ini nggak kita pakai karena ini adalah perkawinan sedara, yang artinya itu nanti bila terjadi perkawinan sedara ya hasilnya kurang bagus teman-teman, kecuali untuk kita breeding ayam. Kalau ayam nggak apa-apa karena kan sekali nelor banyak teman-teman, jadi kita bisa milih tuh, atau bisa disebut dengan parental stock. Nah, kita pilih ayam-ayam yang bagus lah, yang sempurna gitu teman-teman. Jadi karena kita nggak pakai inbreed, jadi langsung ke line breed teman-teman. Maksudnya line breed ini apa? Line breed adalah persilangan antara jantan dan betina. Ini masih ada hubungan darah, tapi sangat jauh teman-teman. Jadi kita bisa ambil betinanya, kita ambil yang ini. Nah, sedangkan jantannya ini itu bisa diambil dari adiknya atau kakaknya, atau bahkan kok bisa bapaknya si jantan Jawara ini teman-teman. Jantan Jawara ini ya, si jantannya bisa kita ambil dari adiknya si jantan ini, atau intinya yang masih sedara lah teman-teman, masih sedara sama dia ini nih.
tapi jauh, sangat jauh, bisa adiknya, bisa pamannya, atau bisa bapaknya dia ini, itu bisa dipakai. Nah, kita silangan dengan anaknya dia teman-teman. Nih, anaknya dia ini. Nah, nanti akan menghasilkan apabila si jantan dan betina, apabila menghasilkan anak jantan dan betina, itu nanti jantannya sudah dipastikan teman-teman, sudah dipastikan ini kelasnya udah kelas sekelas sama ini, sama si, berarti artinya kakeknya teman-teman. Ini sudah dipastikan sekelas dengan kakeknya, makanya bisa disebut juga dengan SF atau super fight teman-teman. Inilah yang biasanya digunakan untuk kambing-kambing kontes teman-teman, kambing kontes. Karena misalkan kambing baik ya, dari ciri-ciri postur tubuh, dari ciri-ciri bulu, dari ciri-ciri pokoknya semua lah, ini anak-anak ini nih, ini sudah bisa dipastikan hampir 90%, terkait lagi hampir 90% mirip sama si kakeknya ini teman-teman. Nah, sedangkan betinanya inilah nanti yang akan disebut dengan SB atau super breed. Nah, SB atau super breed ini juga adalah betina unggul yang nantinya akan apabila dikawinkan dengan kambing kambing jantan lain yang jawara, kambing jantan yang jawara, apabila si SB ini kan sebutannya SB ya teman-teman ya, dikawinkan dengan kambing jantan yang sudah jawara lagi, dan apabila menghasilkan anak jantan, ini nanti kelasnya atau pokoknya kelasnya bisa ngelebihin si ini teman-teman, kakeknya, di atas kakeknya teman-teman. Makanya itu kambing-kambing crossingan yang tujuannya untuk peningkatan kualitas, bibit-bibitannya itu teman-teman ya, harganya wah luar biasa teman-teman, sangat fantastis ini ya, calon jawara. Nah, jadi kesimpulannya, apabila kita ingin menggunakan teknik crossing untuk peningkatan kualitas teman-teman ya, itu langkahnya adalah kita harus silangkan ini teman-teman. Langkah pertama adalah kita crosskan atau crossbreed. Nah, crossbreed ini pengertiannya adalah antara betina dan jantan itu sama sekali tidak ada hubungan darah. Tapi ingat teman-teman, jantannya harus yang sudah jawara. Nah, nantinya akan menghasilkan anakan. Sebagai contoh, misalkan anaknya 2 jantan dan betina. Nah, yang diambil adalah yang betinanya. Nah, yang betina ini itu akan melalui proses selanjutnya atau tahap selanjutnya, yaitu line breed. Nah, line breed ini adalah persilangan antara jantan dan betina yang sedarah tapi hubungan darahnya sangat jauh. Contohnya misalkan ini adalah katakanlah pamannya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah si kakak atau adiknya si pejantan jawara ini, artinya kan pamannya dia ini teman-teman. Nah, jadi ponaan dikawinkan dengan paman. Nah, itu akan menghasilkan, apabila misalkan dia melahirkan jantan dan betina, si jantan inilah sudah menjadi bisa dikatakan SF atau super fight. Nah, sedangkan si betinanya itu sudah bisa menjadi atau dikatakan
SB atau super breed. Artinya SF ini sudah setara atau sejajar dengan si bapaknya ini, kakeknya ini teman-teman. Nah, sedangkan SB ini atau anakan dari line breed tadi, hasil dari line breed tadi, si betina ini apabila dikawinkan lagi dengan kambing yang jawara, artinya ini cross ya teman-teman ya. Kan karena ini tidak ada hubungan darah sama sekali. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Jadi masuknya ke cross. Nah, si SB ini di-crosskan dengan kambing jawara yang lain. Dan apabila menghasilkan anak jantan, itu nanti akan menghasilkan calon jawara. Nah, yang kualitasnya lebih baik dari bapaknya dan juga di atas dari si kakeknya ini teman-teman, kakek buyutnya. Ini dia makanya calon jawara. Nah, ini generasi penerus ini teman-teman. Oke teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga bisa menambah ilmu pengetahuan ternak buat para teman-teman peternak kambing, terutama untuk tujuan breeding. Oke teman-teman, tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikhlaskan untuk mensubscribe video dari kami. Dan juga tak lupa juga mengingatkan untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami, terus dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe, karena masih banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik yang akan kami bagikan teman-teman. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.